membangun tim yang kuat melalui kecerdasan emosi dan empati. Di lingkungan kerja harus dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam terkait kebutuhan rekan kinerja. Penting dilakukan suatu pemahaman dukungan serta mengerti keadaan dan kebutuhan teman sekerja ataupun tim. Dengan menciptakan lingkungan yang baik akan mempunyai pengaruh yang besar bagi kinerja perusahaan. Kinerja yang baik tentunya akan membawa perusahaan pada titik tertingginya atau keberhasilan. Maka diperlukanlah suatu tim yang kuat dalam membangun perusahaan, dalam perkembangan perusahaan secara keseluruhan. Langkah yang pertama yaitu membuka informasi, artinya memfasilitasi teman sekerja, rekan sekerja ataupun tim untuk dia menyampaikan perasaannya, idenya, kebutuhannya tanpa adanya rasa takut dihakimi. Dengan hal ini akan menciptakan suatu lingkungan kerja yang produktif, nyaman, dan tidak ada rasa takut untuk takut salah. Maka diperlukan suatu layanan informasi yang terbuka, baik informasi yang jujur ataupun tidak, tanpa adanya rasa takut dihakimi. Selanjutnya, pemahaman diri. Dalam konteks emosional, pemahaman diri di tim melibatkan pengenalan dan pengelolaan emosi bersama. Ini mencakup kesadaran terhadap perasaan individu dan bagaimana dinamika emosional tersebut mempengaruhi kolaborasi dan kinerja tim secara keseluruhan. Dan ajak anggota tim untuk lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk kekuatan dan kelemahan emosional. Ini dapat membantu mereka bekerja lebih baik di dalam situasi tim. Materi selanjutnya adalah memberdayakan anggota tim secara emosional. Untuk memberdayakan anggota tim secara emosional penting untuk melakukan bimbingan emosional. Maksudnya sediakan dukungan dan bimbingan emosional terutama dalam situasi sulit atau perubahan signifikan. Selanjutnya pemberdayaan pribadi. Dorong pengembangan keterampilan emosional dan pemberdayaan diri agar anggota tim dapat mengelola stres dan konflik dengan efektif. Dan yang ketiga, pengakuan dan apresiasi. Kenali kontribusi individu dan ungkapkan apresiasi secara terbuka, meningkatkan motivasi dan rasa nilai diri. Yang selanjutnya ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Libatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, peluang pengembangan pribadi. Sediakan peluang bagi anggota tim untuk mengembangkan keterampilan pribadi dan profesional serta meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan empati. Berarti bersama anggota tim untuk mengembangkan empati dengan melihat situasi dari perspektif orang lain, mempunyai jalan positif terhadap tim seperti memperkuat ikatan dalam tim. Yang kedua, praktik mendengarkan yang aktif. Yang ketiga, tanyakan pertanyaan yang terbuka. Dan yang keempat, jangan segera memberikan solusi. Untuk mengembangkan keterampilan empati, cobalah mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara dan bertanya tentang perasaan dan pengalaman mereka. Latihan ini dapat membantu untuk meningkatkan koneksi emosional dengan orang lain. Dan yang terakhir, evaluasi dan tingkatkan diri Anda. Secara berkala, tinjau interaksi Anda dan evaluasi bagaimana Anda menunjukkan empati. Identifikasi area di mana Anda dapat meningkatkan dan teruslah mengembangkan keterampilan empati Anda. Selanjutnya, pemahaman terhadap anggota tim. Dengan meluangkan waktu untuk benar-benar memahami anggota tim, termasuk latar belakang, kebutuhan, aspirasi terhadap tim, dan membangun saling percaya satu sama lain. Pemahaman terhadap anggota tim dalam dimensi emosional melibatkan 1. Kesadaran emosional, mengenali dan memahami perasaan serta respon emosional anggota tim terhadap situasi tertentu. Yang kedua yaitu komunikasi terbuka, membangun saluran komunikasi yang memungkinkan anggota tim untuk menyampaikan perasaan mereka tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Yang ketiga, empati, membangun empati terhadap pengalaman dan perasaan individu dalam tim, menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara anggota. Yang keempat, respon sensitif, menanggapi kebutuhan emosional anggota tim dengan sensitif baik dengan situasi suka maupun duka.
Yang selanjutnya, bimbingan emosional memberikan dukungan dan bimbingan ketika anggota tim menghadapi tekanan atau tantangan emosional. Dengan memahami aspek emosional anggota tim, pemimpin dan anggota tim lainnya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, memperkuat kesejahteraan, dan meningkatkan kinerja bersama. Materi selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung. Untuk menciptakan lingkungan yang mendukung secara emosional, penting untuk mempromosikan komunikasi terbuka, saling mendengarkan, dan membangun kepercayaan di antara anggota tim. Selain itu, menghargai perbedaan emosional dan memberikan dukungan saat diperlakukan dapat meningkatkan kesejahteraan tim secara keseluruhan. Pastikan bahwa lingkungan kerja mendukung kesejahteraan emosional. Faktor seperti pendukungan ide, validasi, dan dukungan dalam mengatasi tekanan dapat membantu membangun tim yang kuat. Dengan memahami emosi dan kebutuhan tim akan membuat tim yang kuat, produktif, dan inovatif. Dan sebaliknya juga, lingkungan kerja yang buruk dengan tidak memahami satu sama lain, tidak memahami kebutuhan satu sama lain, akan berpengaruh buruk bagi keberlangsungan perusahaan, akan memperlambat pekerjaan atau memperlambat kinerja tim, serta waktu yang digunakan oleh tim akan tidak efisien.